Mas Roy ini merupakan seorang yang pelari tercepat dari Indonesia yang finish di Berlin Marathon 2024 tahun kemarin dan baru saja qualify di Boston Marathon 2025. I would like to know, how is it for you and what's the preparation like? Next to me, ini cowok orang Venezuela. Itu Boston Marathon yang ke-7. So, wow, lucky me ada di sebelah orang ini. I can ask many questions to this guy. So, gua tanya turunannya, tanjakannya, bla bla bla, and dia kasih good advice waktu itu, good insight. Dia bilang, Roy, turunan memang menyenangkan, tapi bukan berarti you abisin turunan. Karena jauh di depan sana ada tanjakannya. You need to save your energy, which is I'm planning to udah. Tapi diingetin lagi, wow, beruntung banget ya ada orang-orang baik ini yang masih ngingetin. At this level, but let's talk about Boston. You said it yourself sebelum mulai tadi kita syuting dikit. Boston was special. Yes. The people, the place. Let's talk about that. Wow, Boston. Oke. The city itself bagus banget gitu. Udah denger, cek di YouTube, cek di podcast, googling. Boston adalah salah satu kota yang mendekati Eropa, which is I love Europe. Bangunannya, orang-orangnya. And then when I arrive in Boston, wow, ternyata bener. Kotanya hangat, orang-orangnya punya culture lari yang bagus banget. You can see people di river lari, mereka shirtless, yang cewek pakai bra sports aja, and then mereka lari. Itu inviting banget buat kita belum race aja, udah pengen lari ya di kotanya gitu. Halo Dasher, selamat datang kembali di Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboards. Hari ini di frame utama sudah bisa dilihat lah ya, saya sudah bersama seseorang dan sudah bersama sesuatu juga. Nah, perkenalkan ini adalah Mas Roy Putranto. Yes, halo, selamat pagi Dasher, saya Roy Putranto. And here I am di Easy Pace. Here you are at Easy Pace Podcast. First of all, aku ingin berterima kasih banget Mas Roy sudah bisa datang ke podcast ini in such a short amount of time. Yes. Sudah meluangkan waktu dan energi untuk siap-siap bercerita journey Mas Roy ini dalam dunia lari. Nah, seru. banyak yang mau aku kulik sebetulnya hari ini. Tapi let's start from the very beginning. Yes. How did you start running and why? Why? How? Why? Oke, ini pertanyaan yang seru banget. Banyak yang nanya, kok tiba-tiba jadi serius lari gitu. Jadi gue dulu itu pemain basket. Since I was 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun udah kucuk-kucuk pegang bola basket, datang ke lapangan, ikut main basket lah ceritanya. And then sampai umur 26 sampai 28 tahun gue main Liga Pro basketball waktu itu. And then sampai akhirnya di tahun 2000 kita kena COVID, right? Yes. Semua orang gak ada yang main basket. I feel sad back then, gak bisa olahraga, gak ketemu teman-teman. Tapi jiwa atlet membara. Betul. I harus apa nih, ngapain nih? I need to get sweat gitu kan, mau ngapain ya? Akhirnya I decided ambil sepatu lari, mulai lari di komplek. Oke. Begitu awal ceritanya. Kita lari waktu itu like 5 kiloan di komplek, 5 kilometer keringetan. Juga waktu itu cuma pace 6:30. Tapi I feel like cowok paling ganteng di komplek. You feel alive. 5 kilometer doang, pace 6:30, tapi kayak I feel like keren banget, cakep banget, ganteng banget gitu ya. Hanya karena pengen keringetan. Bener. Pelan-pelan dari situ kok hari demi hari semakin menyenangkan ya lari. Karena kita bisa kenal diri kita lebih banyak, ngomong sendiri, mau apa, mau kemana.
and then what you have in mind gitu. You can talk with yourself lah di lari. Jadi sejak itu jadi jatuh cinta banget. Oh my god, aku tuh suka banget journey yang dimulai dari nol gitu. Karena kebanyakan orang aku rasa mulainya mungkin kena 10K dulu, tiba-tiba sotoy daftar half marathon. But you started from just a simple 5K di komplek, and then like look where you are now. Wow. Look what you have been through. Look at what is on this table. Ini tadi pas Mas Roy masuk guys, aku kayak Mas Roy aku izin mau nyentuh biar energinya nular gitu kan. Tapi oke, balik to your journey. Yes. Tiba-tiba serius lari. Turning point-nya Mas Roy aware atau sadar banget bahwa gue cinta sama lari. Itu pas momen apa Mas? Waktu itu sebenarnya as simple as gue nggak bisa balik main basket, terus gue sering ketemu nyokap waktu itu, sering ke rumahnya, or dia ke rumah gue, kita nginep ngobrol di rumah. Tapi waktu COVID kan gue nggak bisa ketemu orang banyak, and then bawa virus pulang ke rumah. Betul. And then I force myself to run every day, every single day. Sampai akhirnya ada di satu titik, keluar komplek. Masa di komplek terus. And then waktu itu tinggal di Kalibata, mulai nyebrang ke Kemang. Dari lari di Kemang, mulai nyebrang ke Kuningan. Dari Kuningan lari ke Sudirman. Makin jauh nih. Makin jauh. And then I realize, sekarang udah bisa lari 10K, 15K, sampai akhirnya waktu itu bisa lari 21 sendirian. Jadi segitu bangganya waktu itu bisa lari sendirian, gradually sampai 21 kilo tanpa target apa-apa, tanpa ditemani siapa-siapa. Tapi kita semua pernah ngerasain yang namanya that endorphin. Ketika selesai lari and then you feel happy. Terus tiba-tiba you feel pride of yourself gitu. And then proud juga atas apa yang kita lakukan hari itu. Jadi sesimpel itu ternyata mencintai olahraga ini. Tapi di olahraga ini juga menurut gue membawa banyak hal baik. Tapi kalau kita memperlakukannya salah, juga banyak membawa kesalahan atau kerugian gitu. Contohnya banyak teman-teman yang mau memulai terlalu cepat, atau mau memulainya udah terlalu jauh. Gitu. Itu akhirnya bisa membawa kerugian buat diri kita sendiri. Gitu. Jadi buat kita yang mau mulai, better kita mulai pelan-pelan. Gradually kita naikin, and then kita tahu ada di level mana we're in right now, and then dari situ we'll see apakah kita bisa move forward atau ada di level itu dulu sampai kita menguasai. Betul. Ini dengerin ya nih dashers apa misalnya newbie runners mungkin yang baru berlari, you don't need to pressure yourself into kadang tuh running scene it's quite intimidative, I have to say. Tapi it's not all that bad. Tinggal butuh ketemu dengan orang yang tepat, orang yang udah punya pengalaman tuh pasti akan bilangnya kayak Mas Roy bilang, pelan-pelan dulu, nggak perlu langsung banyak, nggak perlu. Take it one step at a time aja. Exactly. One step at a time. What is your first ever marathon? Masih ingat gak Mas Roy? Masih ingat banget. Sebelum akhirnya memutuskan ikutan training block maraton, dulu nengok kanan kiri, kok teman-temannya kencang-kencang, pengen kencang. Terus kok temennya lari jauh-jauh, pengen jauh. Tapi semakin ngelihat orang lari seperti yang mereka lakukan dan gua mau, kok malah akhirnya merusak diri sendiri gitu. Jadi yang orang bilang rumput tetangga lebih hijau memang terlihat seperti itu. Tapi buat kita ya kita harus adjust and adapt. Nah waktu itu setelah kira-kira kurang lebih 1,5 tahun lari 5, 10, 21 kilo, ada satu temen, satu brand nawarin, Roy mau latihan pakai ini enggak? Oke. Apa tuh program, apa tuh alat, apa tuh?
And then dijelasin alat ini ngebantu you train, and then you bisa finish at certain distance, which is waktu itu long distance. Oke, how long, how far? Terus dia bilang bisa sampai 42 kilo. Oke, gue coba. Oke. Gitu. And then ever since kita ngobrol-ngobrol, duduk bareng, si program ini harus berlatih selama 5 bulan lamanya. And then 5 bulan terikat setiap hari, bangun pagi jam 5 subuh, mulai di jalan raya gitu, nginjek aspal sendirian. Setiap hari seminggu 5 kali and long run di hari Minggu. Sampai akhirnya tibalah race day, which is Jakmar. Oke. Di tahun 2022 waktu itu. 2022, oke. Nggak nyangka waktu itu bisa finish 42 km. Suffer banget larinya karena anak baru newbie di maraton, and then larinya di Jakarta yang panas suhunya. Panasnya agak ngetes kesabaran ya. Betul. And waktu itu jalanannya banyak yang nggak steril. Akhirnya nggak gue doang, tapi banyak teman-teman yang larinya juga ternyata sulit banget di hari itu. Merasakan hal yang sama lah ya. Ya, tapi akhirnya finish juga 42. So that's my first story finish maraton di Jakarta, and bangga banget Jakarta waktu itu punya maratonnya. Harapannya waktu itu mau ikut event lari maraton Jakarta lainnya gitu. I see. Okay, sebelum kita moving on to the next question yang menurut aku penting banget, I would like to know how was your last 3 kilos pas first full marathon itu? How was it for you? Karena itu pertama kali banget kan. Nanti akan kita bandingkan dengan pengalaman-pengalaman yang sekarang. Oke, 3 kilometer terakhir di maraton ya. It's painful karena di kilometer tinggi or kilometer jauh itu when you add more like kilometer 500 meter aja feels like forever gitu. Apalagi di masih ada 3 kilometer terakhir. It was very tough gitu ya, karena perasaannya masih jauh, and it's a mind game. For me it's a mind game. It's totally mental yang udah ngomong. Yes, you feel pain di muscle gitu, tapi your mental, your mind yang ngebawa you ke garis finish. Banyak yang war-nya bermula dari mereka bilang, 25 km udah ngomong sama diri sendiri, kok susah ya, kok berat ya, kok panas ya gitu ya. Me personally biasanya perang itu lahir di kilometer somewhere 32 or 35. Oke. Jadi if you mention 3 kilo terakhir sebenarnya masih jauh tuh. Masih jauh banget ya. Di kilometer 32 udah ngomong sama diri sendiri. Ngapain sih gue gini? Ini bener gak sih? Gila masih jauh Tuhan. That's like 10 kilos away. Exactly. Jadi sebenarnya perang itu buat setiap orang beda-beda. Makanya that's why ada yang bilang di maraton itu sampai kilometer 30 you do your easy pace or easy run. Kalau you mau lari di medium pace, banyak resikonya di situ, karena you will hit your wall kalau lari kekencangan. Jadi be wise, karena di kilometer-kilometer kritis yang you bilang tadi, 3 kilometer terakhir itu jangan sampai tersiksa, karena finish dengan tersiksa itu sangat tidak menyenangkan. Ada yang kapok, melakukan lagi, mengulang lagi, tapi ada yang bilang gue mau lagi, karena gue penasaran. Biasanya sih penasaran dan end up-nya coba dan daftar lagi ya. Pasti selalu kayak gitu. Begitulah kami. Nah, Mas Roy ini merupakan seorang yang pelari tercepat dari Indonesia yang finish di Berlin Marathon 2024 tahun kemarin, dan baru saja qualify di Boston Marathon 2025. I would like to know, how is it for you and what's the preparation like? Ini bakal kita bedah nih sampai training menu, nutrition dan lain-lain. Tapi aku rasa aku kan singgung itu dikit sih. Jangan senang hati. Okay. Jadi Berlin was very very special. Yes. Tapi memang goalsnya waktu itu Boston. Kenapa Berlin jadi sangat istimewa? Karena itu adalah race yang tidak tidak masuk agenda. Waktu itu My Lady kita sama-sama dapat ballot di Chicago. Tiba-tiba dia daftar juga tanpa bilang-bilang di Berlin,
and then dia dapat ballot Berlin. Mm-mm. And then you go lari di Berlin, I go run di Chicago. Karena ngapain gue ngulang 2 kali di Berlin. And then jangan gitu dong, temenin dong gitu kan. This is my first time. Okay, I try to be loyal. Yeah. and then I chose Berlin. Gue tinggalin waktu itu Chicago-nya, nggak jadi race, terus fokus ke Berlin. Ternyata peruntungannya, berkatnya gitu membawa hasil yang bagus di Berlin. Mungkin ada elemen lain yang ngebantu juga karena 1 tahun sebelumnya udah pernah lari di Berlin. Yes. So waktu itu gue tahu medannya seperti apa, cuacanya. Yeah, you were already familiar Exactly. with all the things that went there. The people, bahkan sampai tahu di mana I harus pee sebelum masuk wave. Iya. I went to hotel buat pee dulu, menghangatkan diri sampai sedetail itu waktu itu. Jadi one thing I learned, it's good for you to know medan yang you mau lariin itu seperti apa gitu. Jadi itu yang membawa sedikit keuntungan dari teman-teman yang lain. And then it was jam pack sama orang-orang. 50 tahun Berlin waktu itu. Aku lari sebelumnya waktu itu 40.000 orang, tapi at that time kalau nggak salah sampai 48.000. Penuh banget. Larinya udah stres. Sampai kilometer 25, I said to my God, gue mau berhenti aja Tuhan. Ini nggak bener, ini ramai banget. I run shoulder to shoulder with people, nabrak shoulder orang. Di water station ada female yang nggak tahu caranya ngambil minum. Habis diambil minum and then dia berdiri di water station, ditabrak orang banyak. And gue nabrak, ada 3 kejadian yang gue nabrak orang sampai harus putar balik bantuin mereka berdiri gitu. Jadi Berlin waktu itu sebenarnya tough tapi hasilnya bagus banget. Yes. And then dari situ my life change. Yeah. Tiba-tiba orang-orang yang nggak kenal jadi kenal. Orang-orang yang tadinya cuma papasan di jalan tiba-tiba ngaku teman dekat. Padahal aduh siapa cenderung gitu. terjadi di City Big. Jadi tiba-tiba orang baik. Semua orang baik, semua orang kenal. Wow. Ternyata Berlin effect segininya ya gitu. And banyak temen yang jadi sharing, tanya-tanya. And gue juga punya kesempatan sharing pengalaman, sharing knowledge. Jadi Berlin spesial sekali. Tapi move forward to Boston, it's another level. Oh my God. Different level. I mean Berlin yang menurut aku adalah pengalaman Mas Roy itu very very expensive, very valuable untuk orang-orang yang belum pernah ikutan Berlin juga gitu loh. Jadi based on experience, you're like at this level. But let's talk about Boston. You said it yourself sebelum mulai tadi kita syuting dikit. Boston was special. Yes. The people, the place. Let's talk about that. Wow, Boston. Okay. The city itself bagus banget gitu. Udah denger, cek di YouTube, cek di podcast, googling. Boston adalah salah satu kota yang mendekati Eropa, which is I love Europe. Bangunannya, orang-orangnya. And then when I arrive in Boston, wow, ternyata bener. Kotanya hangat, orang-orangnya punya culture lari yang bagus banget. You can see people di river lari, mereka shirtless, yang cewek pakai bra sports aja, and then mereka lari. Itu inviting banget buat kita belum race aja, udah pengen lari ya di kotanya gitu. Jadi bagus banget culture-nya. And then tempat tinggalnya waktu itu gue mendekati garis start, which is dekat Hopkinton. Hopkinton itu pedesaan yang jauh dari kota Boston, mungkin sejauh kurang lebih jaraknya 25 sampai 30 kilo. Jauh dari kotanya. And kita decide bertuju tinggal di sana. Why? Karena kita mau runcing fokus ke race-nya. Kita nggak mau ada di tengah kota karena kita nggak mau jalan-jalan, kita nggak mau shopping. So di situ gue ngerasa gila, orang-orang yang mau race di situ aja udah tahu
in what level they gonna Yeah. run in gitu. Jadi udah tahu seberapa mereka harus fokus and serious. Jadi waktu dipilih tempat agak pinggir ke pedesaan, and then I said yes, okay, let's do this gitu. Kita nginep di pinggir kota, latihan di sana dulu. Kita tahu cuacanya seperti apa, and then tibalah saat race day. Di race day-nya sendiri, my goodness, I woke up at 5 a.m. Were you nervous at all leading to race day? Itu kan berarti saya Hamin 3 lah misalnya. Who doesn't? Makannya gimana gitu? Who doesn't? Katanya, this is kata coach and kata teman-teman. Roy, kenapa ya setiap mau race susah tidur? Or kenapa ya udah berdebar-debar? Dan my coach bilang katanya, Roy, semua itu terjadi di semua orang. Bahkan gua yang udah lari ratusan maraton, Hamin 1 sebelum race day selalu anxiety, hard to sleep, makan juga susah, berdebar, dia bilang itu. Jadi apalagi buat teman-teman yang baru mulai. So waktu itu susah tidur. Memang udah selayaknya seperti itu. Jadi udah nggak bingung. Malamnya udah tidur jam 11 malam, gelisah, udah nyiapin baju, udah diliatin aja. Bajunya ya, oh gelnya ya, oh sepatunya ya, udah disayang-sayang sebelum tidur. And then I woke up at 5 a.m. I did my prep, going to the bathroom, sikat gigi and everything, bahkan mandi dulu pagi itu, because I wanna feel fresh. And then udah siapin gelnya, carbo loading yang pagi karena kita start masih jam 10. Jadi udah siapin bagel with peanut butter. Oh yeah, peanut butter. So I learned this from people, bule-bule di sana. Katanya bagel with peanut butter, it's very good for your loading sebelum long run, dia bilang. Why peanut butter? Karena di digestnya lama di perut with bagels. Jadi dia akan nyimpen terus dalam perut sampai akhirnya nanti you run, you masih ada simpenan energi, tenaga, dia bilang gitu. So ini udah berlangsung di beberapa maraton sebelumnya. Jadi tradisi itu nggak gue rubah. Gue jalanin apa yang udah berhasil, termasuk si bagel and this peanut butter, right? So and then makan pagi, siap-siap, and then I order my Uber ke satu bus stop karena bus ini yang akan bawa kita ke Hopkinton. Nggak ada akses mobil pribadi yang bisa masuk ke race village-nya. Terus, oh my god, goosebump. Ini tadi tuh aku dengerinnya kayak keringet dingin gitu loh, kayak oh my god. Oke, sampai sana ngelihat bis kuning aja yang bilang, Roy, you need to feel the experience naik bis kuningnya. Itu aja udah seru deh. Masa sih naik bis kuning aja bakal seseru itu? And then naik bis kuning, oh ternyata seru dong. Oh iya, ngeliatin orang di dalam, mereka udah kenalan, udah tegur sapa, and then the ambience gitu. You need to feel it one day. You need to feel it one day. Amin. Oke, terus Sampai di bus itu, and then kita tegur-teguran, nanya, terus what is your goals gitu, bla bla bla, and then sampai di race village-nya, kita turun jalan sedikit, ada tent gitu ya, tenda di mana orang-orang ngumpul semua di situ. And sejauh mata memandang, wow, ini orang-orang yang qualified loh gitu. Mereka dengan segala pertempurannya mereka sampai sini gitu including me. Kayak kasarnya tuh, bukan kasarnya sih, ibaratnya tuh ini kayak chosen people that can only run there. Exactly. Jadi masuk situ dengan bib merah bersama teman-teman yang lain tuh udah ngerasain bangga banget. Terus ngobrol sama beberapa orang, ada yang ngingetin karena ada beberapa yang udah lari 2-3 kali. Next to me, ini cowok orang Venezuela, itu Boston Marathon yang ke-7. So, wow, lucky me, ada di sebelah orang ini. I can ask many questions to this guy. So, gue tanya turunannya, tanjakannya, bla bla bla, and dia kasih good advice waktu itu, good insight. Dia bilang, Roy, turunan memang menyenangkan, tapi bukan berarti you abisin turunan. Karena jauh di depan sana ada tanjakannya. You need to save your energy, which is I'm planning to udah. Tapi diingetin lagi, wow, beruntung banget ya ada orang-orang baik ini yang masih ngingetin. And then long short, kita dipanggil buat jalan ke Wave, ke Coral.
jaraknya kurang lebih 1 kilo. You can see people jalan di tengah jalan, kanan kiri you see house. Yang authentic American house gitu ya. Rumah, taman, garden hijau, and then jarak kira-kira 50 meter baru rumah lagi. It's a suburb kind of vibes gitu ya. Menyenangkan banget sampai akhirnya masuk wave garis start. And karena masih di wave 1, masih dengerin national anthemnya Amerika, and then F-16 terbang 3 biji dong. Dia terbang di atas kita, and then wah semua orang tepuk tangan. And wow gitu, segitu amaze-nya bikin gue tuh terkagum-kagum di garis start. And itu different feeling yang gue gak rasain di Berlin, gue gak rasain di Tokyo waktu itu. Jadi di garis startnya aja udah oke banget. Energinya bener-bener 100/10 berarti. Betul. And ngeliatin semua orang di kanan kiri mereka pakai bib merah. Bib merah itu menandakan kalau mereka sub 3 gitu. And then ada bib warna mungkin putih. Itu yang finish di bawah 3 jam. And then ada kuning and ada biru kalau saya nggak salah gitu. Jadi dibagi-bagi. And sejauh mata memandang bib merah, wow, nih orang-orang yang maybe aim for 240, 250 gitu. Same like me. Kita punya mungkin ekspektasinya sama atau goalsnya mungkin mirip-mirip. And yang bikin lebih istimewa lagi dari Boston, yang gua kaget banget, dari gunshot pertama kali ditembakin sampai gua lari ke kilometer 36, itu orang yang sama. Oh my god. Gerbong yang sama, muka yang sama. Beda banget waktu gue lari di Berlin and Tokyo. Sampai kilometer 5 ada orang yang melambat, atau bahkan ada orang yang berhenti karena ternyata mungkin mereka bukan di wave-nya. Tapi di Boston waktu itu semua orang sama. Semua orang sama masih. Kita lari bareng sampai kilometer 36. And then dari kilometer 26 itu udah mulai tanjakan. Terus my coach udah bilang sampai kilometer 24, kilometer 25 you can run on this effort, dia bilang. Tapi nanti waktu kilometer 26 sampai around 32 nanti effort kamu akan naik dengan sendirinya. Karena disitulah dimulai tanjakan yang orang bilang neraka itu. Oh my god. And then di salah satu belokan tajam di situ ada pemadam kebakaran. Itu adalah penandanya bahwa kita mau masuk Newton Hills. Newton Hills adalah serangkaian tanjakan yang ujungnya summitnya yang orang bilang Heartbreak Hills. And Heartbreak Hills really breaks you. Sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya. Iya. Karena memang rangkaiannya puncaknya di situ. Dan sampai summitnya kita masih lari bareng. Kita nggak ketemu orang putus, kita nggak ketemu orang berhenti, kita semua masih lari. Amazing. Tapi after that, gue udah diingetin, Roy, di kilometer 35 and 36 you'll see people udah mulai kesakitan. Ada yang pegangin kaki, ada yang pegangin betis, ada yang keram, ada yang jatuh. And then it was true gitu. I saw these people kesakitan, painful jalan kaki. And then kejadian dong di gua. Oh my goodness. What happens with you? I mean, you see people falling, feet are hurting. What happened to you? So, ini the sad story yang I need to tell. Jadi pada dasarnya mungkin badannya emang udah nggak kuat waktu itu. Tapi di kilometer 36 ada side stitch yang nyerang di abdomen sebelah kanan. I know how to handle. Udah diingetin sama dokter, udah diingetin sama temen. Roy, di sisi yang sakit, raise your hand and then tusuk di tempat yang sakit. I need to do that. And then the pain gone. Hilang sama sekali. Lari lagi 100 meter nongol lagi. Oh shoot, what happened gitu. Sakit lagi and then ngelakuin hal yang sama. Hilang lagi. Happens sampai 4 kali. Yang keempat sakit semua satu perut. And then wow, kenapa nih gitu. Sampai akhirnya I pray God help me. Gue udah gak mau PB.
Cuma antar gua sampai garis finish. Yeah, yeah, That's all I want, that's all I need. yeah, Gitu. yeah. And then the crazy idea tiba-tiba di dalam pikiran, oke, call your girlfriend, ajak dia video call or something. Lucky me kalau dia angkat, dia temenin. Yeah. And then gua keluarin handphone dari pocket belakang, gua dial video call, diangkat dong. Ada dia ngajak teman-teman satu grup. Akhirnya kita video call somewhere around berlima or berenam. Gue bilang sama teman-teman, temenin dong. Ini tough banget, ini berat banget. I'm in pain, I bilang. Ya udah kita temenin, dia bilang. Gue lari lagi dari 38 sambil megangin handphone. Tapi gue nggak lihat mukanya, cuma pengen ditemenin aja. And then kilometer 40 berhenti lagi. And then I remember my friend bilang, which is Martin Gabriel. Udah pernah ngobrol di sini waktu itu katanya. Betul. Martin bilang, Roy, Boylston Street di kilometer 41 itu you akan dengar orang-orang teriak-teriak, Roy. Bising, loud banget. And lo sadar, bukan kaki lo yang nganter lo ke garis finish, tapi cheering orang-orang yang bawa lo ke garis finish. At that time, gue mikir, Martin lebih-lebihkan, masa iya gitu. Cause di race gue sebelumnya ya oke, people cheering, tapi nggak bikin lo seistimewa itu. Sampai akhirnya di kilometer 41 yang tadinya masih video call sama orang-orang, and I don't care with these people anymore, karena those cheering bener-bener gila. They screaming out loud, berisik banget. Mereka tuh udah menuhin otak kita gitu ya, sama dia cerita come on, finishnya udah deket gitu. Mereka bilang udah tinggal 400 meter lagi, come on, give it your all gitu. Jadi udah dengar suara mereka tuh bener-bener suara mereka yang nganter kita sampai garis finish. So the story bener, true. So I thank to Martin Gabriel yang udah ngingetin. Thank you Martin. Tapi berarti energinya tuh nular gitu dari cheering zone ke para pelari yang struggling and suffering the same thing that you went through. Sangat. I cannot imagine kalau mereka nggak cheering gitu ya. Mungkin kita kebanyakan pelari udah kalah di tengah jalan gitu. Tapi they give more energy buat teman-teman yang lagi lari gitu. So sekarang karena pengalaman ini, gue kok jadi ngerasa kalau ada temen lari mau ikutan cheering karena sepertinya ini akan banyak manfaatnya atau akan banyak membangun untuk mereka. Betul. Jadi kayak besok ada beberapa event ke depan, gue nggak lari tapi I decided to cheer them. Yes. Gue mau ada di garis samping deket-deket finish or sebelum finish, gue mau panggilin nama mereka, and then gue mau tepukin mereka supaya mereka bisa go until finish line. And that is special. Itu special. Itu impactnya Boston to me. Oh my god, and that's a very good impact gitu. Which is sebelumnya tidak pernah gue lakukan. Jadi seorang penggembira di pinggir jalan. Sebelumnya belum pernah dilakukan. Gue nggak pernah tahu rasanya cheering manggil nama orang dari samping jalan. But next time, I'll do it. I'll do it for my friend. 100 times gue lakukan buat teman-teman. Yes, and this is why sharing this experience is very important di podcast ini, karena kalau misalnya Mas Roy waktu itu nggak ngelewatin semua yang Mas Roy udah lewatin, mungkin nggak akan menjadi hal yang nggak ada dampak positifnya yang bisa sampai diobrolkan di hari ini gitu. Jadi exactly, bener. This conversation with the medal and the man is jadi mahal ceritanya sih, benar. Jadi ceritanya setiap maraton katanya punya kisahnya masing-masing. Ada sesuatu yang bisa diambil dari kisah maratonnya gitu. And this time, this block, this race ngajarin gua untuk support temen yang lain. Betul. Karena itu akan meaningful sekali buat orang lain. Setuju banget. Oke, Mas Roy, sebelum kita tutup sesi podcast ini, aku pengen tahu dong, ada nggak pesan dari Mas Roy untuk para pelari baru ataupun untuk para pelari yang sedang mengejar target full marathonnya? Ini menarik. Jadi sebenarnya
latihan maraton itu menantang sekali. Yes. Ada yang kebanyakan dari kita bilang ini berat sekali. Yes, that's true. Kalau kita mau ngejar certain goals. Tapi ada juga yang bilang ini biasa aja. Mungkin juga karena mereka mau menikmati latihannya atau hasilnya mereka nggak pengen terlalu berat gitu ya. Jadi I support whatever goals yang you set already gitu. Tapi pastikan do it with love. Komitmen penting gitu. Bangun paginya setiap pagi tidak pernah mudah. I tell you, saya jamin, saya janji nggak pernah gampang. Ada banyak hari dimana kita nggak mau lari tapi kita harus lari. Mungkin pekerjaan, mungkin keluarga yang sedikit menghambat progres latihannya. Tapi pastikan juga you do it this with love buat diri sendiri. Tapi jangan lupain orang lain di sekitarnya. Kita masih punya keluarga loh yang harus disayang, yang harus dilayani. Mereka juga minta diperhatikan. Jangan egoisentris yang balik ke kita doang, kita sendiri, gua doang gitu, nggak bisa. Kita masih punya pekerjaan, di mana pekerjaan yang menafkahi kita. Jadi ada kehidupan latihan, tapi tempatkan pekerjaan yang seharusnya jadi prioritas, tetap jadi prioritas gitu. Lalu tips yang sangat bermanfaat adalah dalam periode latihan jangan lupa recovery-nya. Karena training program begitu adanya, coach udah ngeset sesuai dengan kemampuan teman-teman, sesuai dengan kemampuan gua. Tapi jangan lupa recovery. Dulu my mindset cuma lancip runcing mikirin latihannya gimana mau eksekusinya. Tapi itu sangat menyiksa. 1 hari sebelum interval I check my program. Oh no, besok lari sekian, lari ini gimana ya eksekusinya. And then menciptakan rasa takut, kekhawatiran, anxiety. I nggak peduli kanan kiri gitu. Jadi it's consume myself gitu. Setelah di blok Berlin kemarin ngerubah mindset, ada yang ngingetin, ada banyak atlet ngingetin, Roy coba mindsetnya dirubah. Dirubah yang gimana? Gue udah latihan bagus kok. No, sekarang rubah mindset you ke recovery. Why? Loh, karena recovery it's part of your training. Rest is part of your training. So when I switch my mindset gimana caranya recovery, ternyata every set, every segmen di latihan berat semuanya dapat dong. My long run lebih joyful. Setiap sesi hardnya dapat. Jadi mindset yang dibangun itu penting banget. And I chose to switch my mindset to recovery. Happy jadinya. Recovery means artinya abis hard session apa yang you makan. You need protein intake buat ngebenerin sel-sel badan yang rusak. Betul. You need to sleep. Gitu. Jadi istirahatlah dengan baik, tidur dengan baik. Ya, sorry to say nih, ngafe malam-malam jadi hilang. Betul. Hangout malam-malam, aduh jadi hilang. Betul. Memang ada pengorbanan yang harus dilakukan, but it is worth it. It's worth it banget. And then terus minuman-minuman yang ada alkoholnya. Iya, lepas dulu nggak apa-apa. Beers, jadi harusnya hilang gitu. Jadi that's the price yang harus dibayarkan untuk achieve your goals. Tapi ketika bisa ngejalanin itu di ujung sana, di garis finish sana akan sangat layak, worth it banget rasanya. And then yang juga sering kita lupain tuh di latihan ada aspek fueling. Fueling tuh penting banget. Dulu gue latihan cuma latihan lari-lari, terus udah tahu harus rest, I rest. Tapi nggak pernah sadar bahwa fueling tuh penting sekali. Sampai akhirnya gue kenal satu temen dengan brand ini. Can I mention the brand? Yeah, sure, it's okay. Itu Strive. Strive. Kenal sama Strive waktu itu. Aku anaknya Strive banget lagi. Anaknya Strive banget. Yes. Benar. I love the mango, the pineapple, the orange. Exactly. I need everything. Benar. Jadi setelah tahu mereka diajarin how to fuel, ternyata properly gimana ya? Yes. Balik ke yang tadi I bilang, this is like a peanut and butter. Your training adalah bread and butter. Your training is your bread. Intinya, core-nya, and then
fueling adalah it's a butter Your buat si butter. trainingnya. Karena tanpa si fueling ini, you won't go far. Yeah. Pasti dijamin. And waktu itu dia ngajarin banyak hal, gimana berapa karbohidrat yang you butuh di waktu di periode 1 jam, berapa kilometer harus intake-nya, and itu semua dilakukan ketika you lakukan itu baik di latihan, and diaplikasiin di race day, jalannya pasti smooth. Yes. Gitu. Oh my God, the information in this podcast is very very valuable. Thank you. Mas Roy, thank you banget. Thank you. Udah menyempatkan waktu untuk bercerita, sharing your experience, sharing your knowledge. With this man. Oh my God. Jadi buat teman-teman Yeah. yang mungkin punya goals, kalau goalsnya ke sini, oke banget. Tapi kalau misalnya ada tempat lain yang jadi goalsnya, silahkan, nggak pernah salah. Pokoknya aim your best. Tapi kalau nggak dapet your best, jangan takut, jangan mundur, cobain lagi. Yes, and that is such a perfect closing statement. Itu dia Dashers, episode kali ini aku bersama Mas Roy Putranto. Bisa Thank dilihat you. sendiri dari Instagram itu juga very inspiring, I would say. Aku terdorong untuk jadi pingin deh kayak gitu. Jadi mau nyobain lari jauh. Iya, jadi pingin bisa lari jauh gitu. Bisa, Jadi bisa. sekali lagi terima kasih Mas Roy. Thank you for having me. Yes, dan untuk Dashers jangan sampai ketinggalan episode ini, bisa langsung kalian cek di Spotify dan YouTube Dashports. I'll see you guys on the next episode. Dadah. Bye.